Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengenalan Privasi Data dalam Penggunaan SQL, Konsep dan Implementasi. Sebelum membahas lebih lanjut terkait hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Jilan Putri Malisa. Saya Siti Makfirah. Dan saya Tori Arkan. Oke, baik, langsung saja masuk ke pembahasan hasil diskusi kami. Dalam era digital ini, data pribadi menjadi sangat rentan terhadap ancaman, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan aktivitas berbasis data. Maka, dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana SQL sebagai bahasa utama manajemen basis data dapat dioptimalkan untuk melindungi privasi data, termasuk berbagai konsep, resiko, serta implementasi terbaiknya. Kami berharap materi ini dapat memberikan wawasan baru sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi resiko privasi data dalam penggunaan SQL. Kemudian, untuk menganalisis konsep privasi data yang relevan dengan SQL. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menyusun rekomendasi untuk implementasi privasi data dalam SQL. Adapun manfaat penelitiannya yaitu memberikan wawasan bagi pengembang dan pengguna mengenai pentingnya menjaga data. Kemudian menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang privasi data dan keamanan informasi. Dan yang terakhir, bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi data di kalangan pengguna teknologi informasi. Adapun ruang lingkup penelitian di sini, penelitian ini difokuskan pada penggunaan SQL dalam konteks privasi data. Kami membatasi penelitian ini pada teknik dan metode yang relevan untuk menganalisis serta mengimplementasikan kebijakan privasi yang efektif. Selain itu, penelitian ini mencakup studi kasus aplikasi berbasis data SQL dan analisis literatur terkini. Dengan ruang lingkup ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang komprehensif dan relevan terkait privasi data dalam penggunaan SQL. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Siti. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait tinjauan pustaka. Next. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang konsep privasi data. Privasi data di sini merupakan hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadinya, yaitu baik dalam perlindungan terhadap akses data pribadinya, kemudian untuk mencegah penyalahgunaan data yang bertujuan tidak sesuai dengan persetujuan pemilik data. Ada pula regulasi dan standar yang mengatur privasi data tersebut, yaitu antara lain adalah General Data Protection Regulation atau GDPR, kemudian adalah Health Insurance Portability and Accountability, dan kemudian ada Digital Service (ACT) dan Data Governance (ACT). Selanjutnya, selanjutnya saya akan membahas terkait prinsip-prinsip dasar privasi data. Nah, terdapat empat prinsip dasar privasi data. Yang pertama ada minimalisasi data, kemudian ada hak untuk dilupakan, kemudian adalah keamanan data, dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, minimalisasi data di sini maksudnya adalah prinsip yang bertujuan untuk mengurangi risiko paparan data yang tidak perlu. Kemudian hak untuk dilupakan maksudnya adalah seseorang seseorang memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka. Kemudian selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data di sini maksudnya adalah langkah-langkah yang dibuat untuk keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses, dan pemantauan untuk melindungi data dari segala ancaman eksternal maupun internal. Nah, yang selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mencakup pemberitahuan kepada pemilik data jika
terjadi pelanggaran privasi data. Nah, selanjutnya adalah terkait penggunaan SQL dalam manajemen data. SQL sendiri definisinya adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. Di sini ada pula peran SQL dalam privasi pengolahan data adalah yang pertama untuk kontrol akses pengguna. Yang kedua adalah masking dan enkripsi data. Kemudian ada enkripsi data, selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi privasi, dan yang terakhir adalah teknik lanjutan atau user define. Nah, kontrol akses pengguna maksudnya di sini adalah untuk membatasi hak pengguna terhadap datanya, baik tabel maupun kolom tertentu. Kemudian ada masking data. Masking data di sini adalah eh, menyembunyikan data yang sensitif. Contohnya adalah nomor dari kartu debit seseorang. Kemudian ada enkripsi data. Enkripsi data di sini gunanya untuk melindungi data pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi privasi. Nah, yang terakhir itu adalah teknik lanjutan User Defined Function atau UDFS. Maksudnya adalah untuk menyesuaikan logika masking atau enkripsi di SQL yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan privasi spesifik dalam suatu organisasi. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya terkait resiko privasi data dalam SQL. Nah, dapat kita ketahui bahwa SQL ini memiliki risiko kebocoran data yang tinggi yang diakibatkan oleh keamanan yang lemah, kemudian ada data yang tidak terenkripsi, atau pencadangan datanya yang buruk. Nah, dari akibat tersebut, terjadilah risiko privasi data, seperti akses yang tidak sah, yang tadi adalah yang disebabkan oleh kontrol keamanannya yang lemah. Kemudian yang kedua adalah serangan SQL injection, di mana seseorang dapat memanipulasi data seseorang lainnya. Kemudian ada kesalahan konfigurasi, seperti kurangnya enkripsi atau masking data tadi. Nah, selanjutnya Selanjutnya kami akan membahas terkait metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Torik Arkan. Baik, untuk metode penelitian akan saya jelaskan pada bab 3. Eh, next. Jadi pada metodologi penelitian yang kami gunakan eh, untuk itu saya akan menjelaskan daripada jenis penelitian yang kami gunakan. Jenis penelitian ini kami menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan privasi data dalam penggunaan SQL. Dan juga penelitian ini juga melibatkan studi kasus dan literatur yang akan memberikan konteks yang lebih mendalam terkait praktik-praktik terbaik dalam pengolahan privasi data di dalam aplikasi berbasis SQL. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data yang kami gunakan. Kami menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu wawancara, analisis dokumen dan studi kasus, dan survei terhadap penggunaan SQL. Adapun pada wawancara, kami melakukan wawancara dengan ahli keamanan data untuk mendapatkan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan dalam menjaga privasi data dalam penggunaan SQL. Selanjutnya adalah analisis dokumen dan studi kasus, yaitu menganalisis kebijakan privasi, laporan keamanan, dan studi kasus untuk mengidentifikasi pola dan praktik yang efektif dalam penggunaan dan pengelolaan privasi data. Selanjutnya, survei terhadap penggunaan SQL, yaitu kami mengumpulkan data kuantitatif mengenai pengalaman penggunaan terkait privasi data
Pertanyaan survei akan dirancang untuk mengevaluasi pemahaman penggunaan tentang risiko privasi dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk melindungi data mereka. Next. Next. Teknik analisa data yang kami gunakan yaitu teknik analisa kualitatif untuk eh, wawancara dan survei yang itu bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama, pola, dan hubungan antar variabel sehingga perspektif ahli dan penggunaan terhadap privasi data dalam SQL dapat mudah dipahami. Selanjutnya adalah analisis konten untuk studi kasus. Pada analisis konten untuk studi kasus, kami melakukan terhadap dokumen, data, dan aplikasi web, yaitu yang berguna untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan kelemahan dalam mengimplementasikan privasi data. Dan yang terakhir adalah kami melakukan pengecekan untuk validitas dan reliabilitas penelitian, yaitu untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian. Beberapa strategi yang akan kami terapkan adalah strategi untuk memastikan validitas data, yaitu menggunakan triangulasi sumber dan verifikasi hasil analisis dengan informan untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Selanjutnya adalah pengujian reliabilitas alat ukur, yaitu dengan melakukan uji coba pada alat survei untuk menilai konsistensi internal dan memastikan relevansi serta akurasi pertanyaan. Demikian saja pada metode penelitian. Saya kembalikan kepada Jilan. Baik, setelah penjelasan mengenai penelitian kami yang sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa menjaga privasi data dalam penggunaan SQL adalah aspek yang sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital. SQL sendiri, selain sebagai alat pengelolaan data yang efisien, juga harus dilengkapi dengan pendekatan privasi yang ketat untuk melindungi data dari risiko penyalahgunaan dan kebocoran. Melalui penelitian ini, kami telah mengidentifikasi risiko, menganalisis konsep privasi yang relevan, dan menyusun rekomendasi untuk implementasi yang lebih baik. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi pijakan untuk langkah-langkah yang konkret dalam menjaga keamanan data selanjutnya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.